Halo semuanya, ini adalah novel aku yang ada di Novelmi dan novel aku yang berjudul Pelakor. Pelakor, episode 4, Suratan Takdir. Kenapa kau masih diam di dalam sini? Tanya Rafael dengan wajahnya yang dingin. Baik Tuan Rafael, aku akan pindah. Tidak ada lagi kalimat yang bisa diucapkan oleh Clarissa kecuali kata itu, dengan senyum yang dipaksakan menghiasi wajahnya. Clarissa turun dari mobil, masih dengan kedua tangannya kembali menutupi bagian depan tubuhnya. Brak. Clarissa membuka bagasi sesuai dengan perintah Rafael, lalu masuk ke dalamnya. Tidak punya hati. Ini pertama kalinya aku harus naik dalam bagasi. Oh, bagaimana nasibku nanti kalau aku harus tinggal dengan orang yang tidak punya hati macam dia? Harusnya aku tadi menolak permintaan Madame Leonie dan menjauhi masalah. Clarissa mengomel kesal sekali di hatinya, dan kini dia hanya bisa meringkuk di dalam bagasi sambil terus memaki. Tunggu, di sini gelap sekali. Aku baru sadar, ucap Clarissa yang berdegup jantungnya, lalu segera membuka tasnya dan menyalakan handphonenya. Terang. Syukurlah. Hati Clarissa agak tenang walaupun kesal. Melihat cahaya, rasa gundah dalam jiwanya berangsur hilang. Semoga dia tak menaruhku di kamar gelap dan tak mengikatku. Aku tidak sanggup untuk itu, ucap Clarissa kembali di hatinya sambil mengamati handphone. Tret. Kak Arini pulang jam berapa? Oh Tuhan, Sabrina, ujar Clarissa di hatinya. Teringat sesuatu yang penting. Clarissa langsung membuka layar handphonenya dan menghubungi adik yang baru saja mengirimkan pesan. Kak Arini, kau pulang jam berapa? Kenapa tumben malam sekali? Sabrina, tak ada orang datang ke apartemenku kan? Tak menjawab, Clarissa justru gusar menanyakan hal yang lain. Enggak ada kak, apa ada yang akan mencarimu? Oh, syukurlah. Hati Clarissa agak tenang mendengar jawaban adiknya. Aku tak boleh bersenang hati. Ini belum 1 jam dari perjanjian tadi ditandatangani. Clarissa mengingatkan dirinya sendiri, lalu bicara serius dengan adiknya. Memang ada masalah kak? Tanya Sabrina yang mulai terdengar cemas. Iya Sabrina, dengarkanlah aku. Karena aku belum tentu bisa menghubungimu lagi. Kakak, apa ada sesuatu denganmu? Aku baik-baik saja sampai saat ini. Tapi mungkin untuk beberapa bulan ke depan, aku tidak pulang ke rumah. Sabrina, bisakah kau tinggal saja di asrama? Aku mohon. Maksudmu, aku tinggal di asrama sekolahku? Iya. Ucapan Clarissa dengan meninggikan intonasi suaranya. Tapi ada apa, Kak? Dengarkan aku. Sejak semua yang dilakukan oleh ayah, hidup kita dalam bayang-bayang ketidakpastian dan kau tahu kan maksudku? Iya, Kak. Kau selalu bilang kalau aku harus selalu siap dengan keadaan ini. Itulah kenapa aku ingin kau segera pindah dari rumah kita. Aku mohon. Aku tidak bisa melindungimu saat ini. Aku tidak akan pulang ke rumah untuk beberapa bulan. Mungkin. Dan tolong, jual handphone serta ganti nomormu. Kakak, segawat itukah? Jaga dirimu Sabrina. Mungkin sekitar 3 bulan atau
Aku tak bisa pastikan, andai lebih dari itu. Carilah perlindungan di tempat aman, di asrama sekolahmu. Bisakah kau lakukan? Tapi sekarang, kau pergi tidak akan selama saat kau meninggalkan aku 3 tahun lalu, kan? Tidak, sayang. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu terlalu lama. Aku akan berusaha. Aku sudah lebih terlatih sekarang. Aku janji akan kembali cepat. Baiklah, tapi janji kembali cepat, Kak. Aku takut tanpamu. Iya, Sabrina, aku janji. Ingatlah, kau adalah keluargaku satu-satunya setelah ibu sudah tidak ada. Aku tidak ingin ayah sampai tahu keberadaanmu di mana. Aku tidak ingin dia melakukan hal buruk yang sama seperti dia lakukan padaku. Apa kau paham? Iya, mengerti, Kak. Kau memang kakakku yang terbaik. Maaf, karena selama ini aku hanya bisa menyusahkanmu dan aku tidak bisa membantumu. Sudahlah, kau masih kecil. Sudah kewajibanku untuk menjagamu. Aku mohon, segera pergi, tinggalkan apartemenku. Tapi jangan keluar sendiri. Mintalah temanmu menemanimu dan selalu jalan di tempat yang ramai orang. Iya, Kak, aku paham. Aku akan berkemas dan pagi besok aku akan pindah ke asrama. Kau tahu di mana aku menyimpan uang, kan? Pakai itu untuk cadangan ya. Simpan di tempat yang paling aman dan kalau bisa tidak perlu memegang banyak cash di asrama. Aku mengerti. Terima kasih untuk saranmu. Klik. Syukurlah. Hati Clarissa menjadi tenang dengan posisinya yang masih tiduran miring. Dia masih memegang handphonenya yang menyala sebagai penerang sambil satu tangannya memeluk tasnya. Aku tahu kalau aku tidak pantas menyebut namamu, Tuhan. Aku bukan wanita baik-baik dan aku penuh dengan dosa. Tapi saat ini aku benar-benar membutuhkanmu untuk menjaga adikku. Ku mohon, lindungi dia. Jangan sampai jadi sepertiku. Bisik hati Clarissa. Karena memang sudah beberapa tahun terakhir ini dirinya sudah tidak pernah lagi menyebut kata Tuhan. Hati Clarissa sudah membeku penuh dengan kekecewaan dengan jalan hidupnya, sehingga Clarissa sendiri tidak tahu apa yang harus dipercaya dan apa yang diinginkannya dalam hidup. Tapi saat ini dirinya benar-benar pada titik terendah dan khawatir pada adiknya, Sabrina, hingga air mata pun menetes sebagai penyalur sesak hatinya. Ibu, ku merindukanmu. Kuatkanlah aku, Ibu. Tidak peduli dengan apa yang terjadi padaku. Selama adikku aman dan tidak terjadi sesuatu padanya, bagiku itu sudah cukup. Ucap Clarissa akhirnya untuk menenangkan hatinya. Tunggu, sepertinya mobil sudah berhenti. Gumam Clarissa lagi setelah merasa mobil yang dinaikinya sudah tak bergerak. Dan klek, keluar. Suara bariton dengan gerakan kap bagasi ke atas yang membiarkan sinar cahaya masuk refleks membuat tangan Clarissa mematikan lampu handphonenya dan menyimpan kembali ke dalam tas. Terima kasih Tuan Rafael. Masih sambil menutupi bagian depan tubuhnya, Clarissa berusaha keluar. Rafael tidak menunggu Clarissa sampai benar-benar berdiri. Pria bertubuh tegap itu sudah membalikan tubuhnya lebih dulu, sehingga Clarissa terpaksa mengikutinya sambil setengah berlari. Clarissa menutupi wajahnya dengan rambut terurai dan kedua tangannya pun memegang tasnya masih menutupi bagian depan tubuhnya.
Banyak sekali penjaga, ucap Clarissa saat mereka sampai di depan pintu lift. Ting! Dan tak ada 3 detik pintu lift khusus yang memang terhubung langsung dengan apartemen Rafael terbuka. Memaksa Clarissa ikut masuk ke dalamnya, mengekor Rafael. Apa memang dia pendiam? Gumam Clarissa. Karena tidak ada pembicaraan di antara mereka di dalam lift. Rafael sangat kaku, dingin, dan dia memang tidak terlalu banyak berbicara. Tak seperti pria yang menyewa Clarissa, mereka pasti sibuk menggodanya. Ting! Hingga akhirnya pintu lift terbuka. Rafael tak juga bicara, justru melangkah keluar yang langsung berdiri tepat di ruang tamunya. Gila, aku harus sampai kapan dia begini? Ujar Clarissa. Dia kehabisan ide, sehingga hanya terus mengekor Rafael ke lantai 2 dengan bibir Clarissa yang gatal sudah ingin menumpahkan isi hatinya. Klek. Ini kamarmu. Buatlah dirimu nyaman di sini. Siapkan semua kebutuhanmu sendiri. Pelayan akan datang untuk mengisi bahan makanan tiap harinya. Mereka juga akan membersihkan tempat ini, tapi tidak akan tinggal di sini. Penjaga akan menjaga di satu-satunya pintu keluar di tempat ini, yaitu lift di lantai bawah. Jadi, jangan berpikir kau bisa lari dariku sebelum semua perjanjian ini berakhir. Kau paham? Penjelasan Rafael yang akhirnya mau bicara. Paham, Tuan. Clarissa tersenyum, terpaksa dimanis-maniskan. Jangan coba bunuh diri. Ingat, kalau kau melakukan itu, aku akan menjadikan adikmu yang kau telepon di bagasi sebagai gantimu. Pernyataan Rafael membuat bulu kuduk Clarissa berdiri dan netranya mengerling pada pria di hadapannya. Jangan kau ganggu dia, Tuan, ucap Clarissa tegas. Aku bertindak sesuai dengan sikapmu padaku. Rafael menambahkan lagi. Tenang saja, Tuan Rafael. Saya janji tidak akan mengecewakan Anda karena saya sudah paham bagaimana aturan mainnya. Clarissa bersungguh-sungguh. Dan kau harus ingat apa yang akan terjadi jika aku tidak puas. Ucap Rafael lagi sambil tangannya menurunkan tangan Clarissa yang menutupi bagian kembar tubuhnya. Saya mengerti, Tuan, jawab Clarissa saat jari tangan Rafael mempermainkan 2 titik sensitifnya Clarissa yang mengganggu kewarasannya. Jauhkan tanganmu dari tubuhku. Larangan Rafael ketika Clarissa ingin memegang jas yang dikenakannya. Anda tidak ingin, Tuan? Tanya Clarissa sambil mengepalkan tangannya menjauh dari tubuh Rafael. Apa aku pernah mengatakan menginginkanmu? Wanita yang sudah tidur dengan 1000 laki-laki. Cih! Hinaan yang diberikan bibir Rafael, walaupun tangannya masih di tempat yang sama, mempermainkan Clarissa, membuat wanita muda itu mulai terhanyut. Tapi, Tuan, jadi Anda akan pergi malam ini? Tanya Clarissa ketika Rafael cepat mengangkat tangannya dan sudah membalikan badan di saat Clarissa mulai kepanasan. Sial, dia membuatku setengah tanggung, ujar Clarissa kesal, tapi segera mengangkat jarinya dari lengan Rafael. Tak berani lagi menahan pria itu setelah tatapan dingin Rafael memindai tangan Clarissa tak suka. Aku pergi atau aku tinggal, itu bukan urusanmu. Aku akan kembali ke sini jika aku menginginkanmu. Kapanpun aku mau, ucap Rafael
sambil jarinya menyentuh lagi bagian yang tadi dipegangnya. Lalu tak sampai 3 detik, dia sudah kembali mengangkatnya dan berjalan pergi meninggalkan Clarissa tanpa berbalik menatapnya. Ting! Dan langsung masuk ke dalam lift. Deret-deret-deret. Bunyi getar bertepatan dengan pintu ditutup agak mengganggu Rafael. Kenapa harus sekarang? Tambahnya lagi yang semakin tak nyaman hatinya ketika melihat nama penelpon. Kenapa kau menelponku, Esther sayang? Hanya ingin menanyakan keberadaanmu sayang. Kita baru tiba di Indonesia, tapi kau sudah sibuk dengan teman-temanmu. Apa Denny bangun? Tidak, tadi aku baru dari kamar Denny. Syukurlah, dia tak bangun. Aku sedang dalam perjalanan ke mansion. Tunggulah aku di sana. Kalau Denny bangun, tolong tenangkan dia dulu sayang. Aku mengerti sayang. Hati-hati di jalan pulang. Kami berdua menunggu dan kami sangat mencintaimu. Klik. Ada perasaan tidak nyaman di dalam hati Rafael. Tapi dia tetap berusaha mengendalikan dirinya, menaruh handphonenya di dalam saku dan seakan semuanya tidak ada apa-apa. Ting! Maafkan aku Esther. Lirih hati Rafael berbisik sambil menjauhkan pandangan matanya dari jari yang tadi sudah memegang sesuatu. Rafael keluar dari lift dan memberikan instruksi pada para penjaga di sana mengenai perlindungan penthouse-nya. Kalian mengerti pesanku? Iya, Tuan. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam selain Tuan. Wanita di dalam tidak boleh keluar. Pelayan wanita yang merapikan hanya 1 orang. Penjelasan salah satu bodyguard Rafael yang merangkum pesannya. Bagus. Jangan ada kesalahan. Ingat, aku tak akan menyuruh seorang pun masuk ke apartemenku. Jadi, jangan kalian percaya kalau ada yang mengatakan atas dasar perintahku, maka dia aku izinkan masuk ke dalam. Ujar Rafael sebagai pesan pamungkas. Siap, Tuan. Setelah melihat anggukan para penjaga, Rafael langsung menuju ke mobilnya, meninggalkan apartemen miliknya. Rafael juga tidak melakukan apapun di dalam mobil. Dia hanya memejamkan matanya, berusaha untuk tidur, walaupun ada rasa tidak nyaman terus menghampirinya. Esther, Denny, bibir Rafael bergumam saat Rafael sampai di pintu gerbang mansion. Setelah bergelut antara emosi dan pikirannya, Rafael kembali mencoba mengaturnya. Jangan sampai aku menyakiti keduanya, ujarnya lagi, masih berusaha menutupi kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan pada keluarganya. Klik. Rafael melangkah cepat masuk ke dalam mansion. Selamat datang, Tuan. Sapa kepala pelayan rumahnya sambil membukakan pintu dan tidak dijawab oleh Rafael. Dia terus melangkah menaiki tangga dengan satu tujuan, kamar yang selalu disinggahinya lebih dulu ketika dia sampai di rumah. Klik. Sayang, kau ada di sini? Tanya Rafael saat melihat siapa di dalam. Selamat pagi suamiku sayang. Wanita itu mendekat dan langsung menaruh kedua tangannya melingkari leher Rafael dan mengecup Rafael mesra. Maaf, membuatmu harus menemaninya. Tidurmu, apa bermasalah tadi malam sayang? Tanya Rafael sambil menaruh kedua tangannya di pinggang istrinya. Aku selalu bermasalah jika kau tak ada di sisiku, ujarnya lagi, bermanja pada pelukan Rafael.
Kau tahu kan kelakuan 4 temanku, Esther? Iya sayang. Esther tersenyum paham sambil tangannya bermain di kancing kemeja Rafael. Apa mereka mencoba meracunimu dengan minuman dan wanita-wanita itu? Tidak ada. Aku mengusir semuanya. Pembicaraan kami sangat penting malam tadi. Aku hanya mengizinkan mereka untuk mendatangkan satu yang terbaik sebagai pelepas penat mata mereka karena beratnya pembahasan kami. Dan setelah selesai, mereka memperebutkannya. Penjelasan Rafael yang bicara menjabarkan kegiatannya. Tapi dia juga tahu keinginan istrinya, sehingga merogoh ke dalam batruk wanita yang sedang dalam dekapannya. Sebentar lagi dia bangun, sayang. Esther mengingatkan. Jadi tidak bisa? Kemudian Rafael menjawab pertanyaan istrinya dengan pandangan matanya tertuju pada seorang anak laki-laki yang masih tertidur pulas di tempat tidurnya. Tangan Rafael pun sudah keluar, tak lagi bergelir ya. Setidaknya tanganku sudah aku bersihkan dengan tubuhmu, Esther. Ujar Rafael lirih di hatinya. Malam tadi dia mencarimu saat makan malam di acara. Pergilah mendekat padanya, ucap Esther yang dipatuhi Rafael. Maaf, aku pulang terlambat, Denny, bisik Rafael sambil melangkah menuju anak laki-lakinya dan mengecup dahi mungilnya. Lalu mendongakkan kepalanya menatap wanita yang masih berdiri di sampingnya. Jam berapa kau pulang tadi malam bersama Denny? Tanya Rafael lagi. Mungkin sekitar jam 12 atau lebih sedikit. Aku tidak ingat. Selesai acara, kami melakukan perkumpulan dengan para panitia penyelenggara. Dan ada sedikit pesta kecil. Aku tidak bisa meninggalkan acara. Maafkan aku, sayang. Aku pulang terlambat, ucap Esther yang mendekat dan berdiri sambil memegang bahu Rafael. Kau menyentuhku terus. Sepertinya kau sangat ingin, ujar hati Rafael di hatinya, sehingga dia mendongak. Kemarilah, ucap Rafael sambil berdiri, lalu menarik tangan istrinya ke dalam wardrobe. Sayang, bagaimana kalau Denny bangun? Tak akan lama. Aku hanya akan membuatmu merasa enak. Rafael, aku tidak perlu kau pikirkan. Esther merasa tak enak, tapi suaminya sudah mendudukannya dan membuka tali bedrock. Siap bermain. Daddy, Baru serangan awal ingin dimulai, panggilan terdengar di telinga Rafael. Denny sayang, kau sudah bangun? Tanya Rafael yang kembali merapihkan pakaian istrinya. Kembali ke kamar, lalu mengecup anaknya sambil bicara. Rafael, biar aku mengurus Denny. Kau gantilah pakaianmu dulu. Setelah ini, kita akan sarapan bersama. Bagaimana? Sekarang juga sudah pukul 6 pagi. Ucap wanita di samping Rafael yang juga baru saja mengecup bocah kecil dalam dekapan Rafael. Kau benar, Esther. Aku titip anak kita dulu. Lalu, Rafael melirik anak laki-lakinya. Setelah mengganti baju, Daddy akan menyiapkan sarapan kesukaanmu. Lalu kita makan bersama. Bagaimana? oke. Jawab Denny yang kini sudah mulai pintar berbicara. Denny sama Mam dulu ya. Esther membuka tangannya dan bocah itu pun menurut, pindah ke Esther. Aku titip Denny sayang. Cup,
tautan bibir sebagai pemisah Rafael dan Esther sebelum berdiri dan menyerahkan anaknya. Klik. Pintu kamar ditutup. Rafael yang tadi mengembangkan senyumannya kini kembali menunjukkan raut wajahnya yang tegang ketika anak dan istrinya tak lagi melihat. Maafkan aku, Esther. Bagaimana, Kak? Menarik kan ceritanya? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk, download aplikasi Novelme dan Novelaku dan lanjutkan baca di sana. Link novel aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.